memang menyebalkan. Iya. Dan aku sangat mengerikan sekali ngeliat Melissa. Tapi dengan adanya damage burst yang cukup besar dari jauh. Ya mungkin ini untuk deny dari Link. Baru Ya. si Linknya kan mau nggak mau bakal mainin dash kan. Berarti Betul. dan kita tahu ukuran tepas offlane itu sama kayak dia go away. Berarti gini. Benar. Berarti secara nggak langsung ini cuma untuk menstabilkan diri sampai di Iya, game iya, nanti. Jadi dia nggak terpick off. Gak harus bikin item-item Iya. defense tambahan. Dan jangan lupa go away-nya bisa kedorong 2 kali. Yes. Dari Benar. movement speed dan dash-nya dia. Yes, Itu oke. nyebelin banget, itu nyebelin banget. Jadi ini bisa kita lihat ya permainan yang luar biasa. Arah grafiknya, permainan mind blowing yang dilakukan oleh kedua. Yes, mind games yang dilakukan oleh kedua struktur insinyur dari Altrigo dan juga EVOS. Tapi kali ini kita bakal langsung saja menyaksikan. Akankah EVOS Legends berhasil di atas Altrigo atau sebaliknya? Permintaan Udil dilaksanakan dengan meminta 1 poin. So, langsung tahap pertama kita langsung menuju ke lane of dawn. EVOS Legends versus Altrigo. Yeay, tentunya dengan game pertama di mana sudah mulai bertemu Sapa dari RKT juga di area midnya, sementara Nino juga yang sudah dicek keberadaannya dengan satu buah voodoo doll dari seorang Clover. Oh itu sih langsung kayak dia tahu kondisinya di mana dia tuh bakal kena poking damage sama Melissanya, makanya dia langsung ngambil Renner atau sniper. Itu tuh Stakichi mau lihat tuh, lihat Stack Iya, dia. itu makanya. Stack itu. Logo ini logo Aries itu dia. Ya, Iya, tapi lihat ternyata Kapai di sana dan bahkan Udil masih mau lebih. First blood didapatkan langsung di sisi lain dan Celebo dan Medical Boy berhasil melakukan 1 buah retribution terhadap Little Wonder dan para pemain dari tim Altrigo. Mereka mendapatkan keuntungan atas Versik dan ingat ini Versik ya guys ya yang ditumbangkan jadi kerugian yang sangat mahal di early game. Ya balik lagi sih jungler di early game pasti bakal fall off banget, dan untuk sekarang ya mau nggak mau dia harus farming, reset, dan bahkan mengambil kerugian yang tadi dia dapatkan ketika Kapai benar-benar langsung menghajar dengan menggunakan Foveus ya. Dapatnya 1 assist by the way. Harus agak sabar ya, sepertinya dan kali ini lihat Leo Murphy mencoba untuk mengejar di area midnya di area river, namun kita ngelihat pergerakan dari Nino yang benar-benar diusir dengan adanya Eyes on You dari seorang Clover. Ini membuat Nino pun juga harus agak sabar nih bermainnya. Melihat rotasi yang dilakukan dari seorang Sally Boy, dia mendapatkan keuntungan coba untuk mengejar, tapi ternyata Versik yang level 4 terlebih dahulu. Clover di arah top lane berhasil mendominasi dan bahkan Leo Murphy sekalipun menahan, tidak mau di-clear karena dia menunggu seorang Nino untuk bisa mendapatkan clear minion di arah top lane dengan gerobak yang sangat-sangat mahal. Dan sementara dengan area pergerakan Leo Murphy ke area atas, tentunya Nino masih bisa mendapatkan space untuk farmingnya terlebih dahulu, mengusir pergerakan dari seorang Clover, dipaksa dipukul mundur. Dan sementara kali ini Versik yang sudah lebih berfokus terhadap objektif yang pertama itu total, yang kemungkinan Altrigo tidak akan melakukan kontes. Bahkan ini yang mungkin harus dilakukan sama Versik, fokus terhadap farmingnya terlebih dahulu karena dia ketinggalan dari early-nya. Oke, kita lihat di sini ternyata Sally Boy dan Medical Boy tidak berhasil diganggu, sedangkan di arah bottom lane Kapai masih tahan mencoba memasang arus Versik. Leo Murphy hampir saja ditumbangi tapi ternyata masih bisa selamat dan tangan Udil is coming melakukan sedikit support system. Sally Boy dan Medical Boy Versik one man situation, anti-mage akan menjadi pilihan. Damage-nya masih terlalu kurang untuk bisa menemukan seorang anti-mage. Iya, masih bisa ditahan dan bahkan lihat pergerakan zoning yang dilakukan oleh EVOS Legends. Silly Boy mulai datang, Deviant Sword mengarah ke arah seorang teammate, namun hanya ditahan aja. Ini kayaknya agak sedikit mungkin itu pasif agresif ya. Yes, bahkan lihat satu pergerakan agresif dari Sally Boy, dia langsung mendapatkan pergerakan arah cut-off-nya. Dia bakal jadi sebuah keuntungan karena apa? Karena retribution-nya udah ready dan bahkan Versiknya tadi belum ready. Benar. Dan kali ini lihat, ini rotasi yang dibawain sama Leo Murphy juga cukup mengganggu. Dia ngebuka map-nya, terang banget sebenarnya untuk Altrigo sendiri. Sementara ini pergerakan dari Sally Boy tentunya yang harus berhati-hati karena Rek bisa datang dari mana aja. Itu marknya udah 6, dia ultimate, damage-nya segitu. Sakit banget. Ya bayangin aja kalau misalkan Reknya bakal bikin karena dire hit dan mungkin item-item attack lainnya. Benar, mungkin dengan ada true damage juga nanti dari Endless atau mungkin dari Blade of Despair. Sama sih dia kayak Masha. Masih iya benar mirip-mirip ya. HP-nya makin tebal nanti makin lebih mengerikan lagi di link damage-nya. Iya, tapi Leo Murphy yang sudah bertemu dengan RKT tentunya di area push-nya kali ini hanya ngezoning aja, nge-poke aja, sementara Clover masih cukup dengan nyaman dengan Eyes on You-nya. Coba untuk menzoning Nino di area atas dan kali ini lihat nih birunya bakal coba dibuka begitu saja dan akan tumbang di tangan seorang Versik kali ini. 1 poin yang dibalaskan, namun masih mau lebih dari Udil dan juga Leo Murphy mengejar Versik kali ini dan bahkan ada wave breaker dari seorang Leo Murphy, namun ternyata dia bisa menumbangkan 1 pemain yaitu Versik yang masih bisa survive dan bahkan Leo Murphy yang harus kehilangan nyawanya. Iya, semoga mau sih karena daripada dipaksa dan bahkan nanti malah jadi lebih rugi. Udil harus ke-trigger dari
kali ini apakah Celiboy bakal coba masuk ke arah Turtle? Oh. RKT, almost is never enough. Hampir gak pernah cukup. Versi bakal coba dipaksa. Menuju ke arah depan, Retribution on point masih bisa selamatkan Rafli. Seorang diri tarik menemani. Dan bahkan coba di zoning kembali. Rafli, Versi dari bantu dengan Antimes. Tapi ternyata nampaknya di sini hanya sia-sia. Dan bahkan Leo Murphy masih bisa di-cover oleh seorang Udil. Kali ini bakal coba untuk mengejar ke seorang Wan. Dan bahkan itu cukup, tapi lihat Anti-Match mencoba untuk meng-cover. Dan ini dia versus antara Ultimate dan juga Udil. Sorry Udil, kita hanya cerita lama, kali ini kita lawan. Dan nampaknya EVOS Legends mengamuk, lihat 4 poin kill diamankan EVOS Legends dengan 2000 gold difference. Ya ini mau nggak mau sih ada sedikit pertikaian yang terjadi dan merugi banget buat teman-teman dari Alter Ego Esports karena mereka tidak ada follow up yang pasti. Tidak ada eksekutor dan juga tidak ada yang benar-benar membantu Leo Murphy ketika mendapatkan dua Dragon. Benar, kayak kurang sinkron ya sebenarnya dari EVOS. Dan kali ini bakal coba untuk reset terlebih dahulu. RKT sudah bertemu, lihat masuk semua untuk marknya Celiboy sampai soft blade. Karena seorang Reka, tapi kali ini lihat Nino yang akan coba dikejar. Dan bahkan dari Udil mencoba untuk datang kali ini dengan Shadow Strike yang mengarah ke arah sang RKT, tapi ternyata Leo Murphy bakal coba diganggu oleh seorang Clover dan bahkan Jet gunanya connect, tapi ternyata Leo Murphy yang harus menukarkan nyawanya di area atas. Leo Murphy menjadi korban kembali, tapi lihat Udil mengambil ultimate dari Kagura kali ini. Yang bisa kita bilang, Udil gak punya payung, Profesor. Iya itu dia. Itu dia problemnya. Kayak ultimate no impact ya jadinya. Ultimate no impact, tapi ternyata dia full plate. Dia mencoba untuk bertahan, versi is coming. Dan Udil hilang dengan cukup cepat. Para pemain dari tim EVOS Legends, mereka bermain lebih dengan satu suara untuk kali ini. Legends mengamuk dan bahkan di arah mid lane akan menjadi turret yang berikutnya diamankan oleh Legends. Turret kedua yang mahal banget di arah mid lane. Ya balik lagi sih dengan ekspektasi mereka yang udah leading jauh banget, apalagi Karina dari Vertik ya, dia 2 kali ngedapetin ke arah Orange Buff dan Celiboy. Ya, 2 level perbedaannya dan bahkan gak bisa ngapa-ngapain untuk saat ini. Yes, bahkan lihat Temple of Blade dikeluarkan untuk defensif. Nino harus turun ke arah bottom lane untuk membantu pergerakan dari tim EVOS Legends yang benar-benar mendobrak Alter Ego habis-habisan. Lihat di itemnya, Profesor, Iya, silakan. di Hunter Sword dan bahkan lihat untuk sekarang Bloody Retribution di tangan Celiboy. Perbedaannya adalah Persik dia punya HP yang tebal, sementara Celiboy enggak. Oke, dua Dragon berhasil mendapatkan RKT. Damage sudah tamat, tapi ternyata Jet Gundonya miss, sayang sekali. RKT masih berhasil kabur ke arah belakang, masih ada rumput. Kita tahu offset damage yang sangat-sangat besar dimiliki dari seorang RKT ketika dia berada di arah rumput. Dan bahkan dia dengan emblemnya RKT, dia emang udah niat dari awal, udah nawa itu untuk bisa nunggangin seorang Celiboy. Ya mau instan dia, apalagi dengan mark 6-nya ya nanti. Karena tadi udah dealing damage-nya kepaksa banget dan Wan ini bakal jadi eksekutornya sih. Apalagi dia dengan menggunakan satu magic worship. Jadi mau damage tambahan lebih agar nanti bisa nge-burn dari teman-teman Alter Ego Esports-nya. Bahkan dipaksa untuk melakukan Tempest of Blade untuk Menyelamatkan diri. defensif. Iya. Yes. Karena Free Survive, lihat RKT dibacok dan Celiboy berhasil mendapatkan satu buah Farmer Buff. Tapi tidak bisa berhasil mendapatkan siapapun dan hingga overshot. No, gak mau di follow up, masih terlalu jauh, masih dengan sabar. Lihat Versiknya, bebas saat terkendali. Versik meninggalkan Celiboy 11 level untuk Versik dan Celiboy 9. Berapa tuh bedanya? 2 level. Ya ini lagi sih, kayak dari tadi bener-bener gapnya tuh selalu ada di 2 level. Persik selalu unggul karena balik lagi dia dapetin banyak banget jungle-nya. Oh no, RKT tumbang shotgun yang diberikan oleh seorang Nino langsung menghujam jantung seorang RKT, jantungnya hilang. Tapi Wan di arah bottom lane mencoba untuk mengawal pergerakan dari seorang Melissa, mencoba memberikan sedikit clear minion. Nino di depan sana, nggak mau terlalu terburu-buru. Leo Murphy, again and again. Damage yang diberikan dari puppetnya terlalu sakit dan bahkan harus mundur ke arah belakang. Versik, Celiboy dan mereka boy mencoba untuk berada di arah tembok, mencoba menggunakan anti-match. Masih mau lebih, ternyata anti-match terlalu keras. Efek regen yang nggak ada habis-habisnya membuat anti-match menjadi lebih perkasa untuk match kali ini. Ya apalagi kalau nanti dia selesai dengan Oracle-nya atau bahkan mungkin dengan item Guardian Helmet-nya, dia bakal makin lebih sulit lagi untuk di take down. Gak bakal mudah tentunya dengan regen HP yang cukup tinggi. Pasif dari seorang teammate yang sudah harusnya ini udah mulai kekumpul ya, hampir menyentuh angka 20 dari anti-match sendiri. Ya dan jangan lupa Versiknya udah jadi dari Black Armor-nya. Nah, Jadi kayak si Nino, Celiboy, mau Celiboy dealing damage, ini nggak bakal bisa Damage-nya- ada impact-nya. Iya, Masalahnya lebih Celiboy yang lebih Celiboy. sakit hati. Sekarang Celiboy kan dengan menggunakan link ya, apalagi Dua link order. yang patch baru sekarang, dia bakal jadi ini, jadi hitter doang gitu loh. Ditambah Dia lagi nggak bakal jadi yang mungkin main hit and run atau segala macamnya, tapi dia bakal yang mainin critical sekarang. iya betul sekali. Dan kali ini lihat udah mulai diganggu di area purple buff-nya. Dan bahkan anti-match menjadi garda depan dari EVOS Legends sendiri. Sementara kali ini Leo Murphy yang
berhasil menyelamatkan Lord yang diamankan oleh tim EVOS Legends. Sirpai mencoba mundur ke arah belakang. Wah, dan nama dari Poti masih berhasil hidup dan bahkan RKT menumbangkan Leo Murphy seorang diri di depan sana. Para pemain dari tim Alter Ego nggak bisa menjemput Kapai harus ditumbang Killing Spree. Kehilangan banyak. Oh my god, Alter Ego. What happened, Ayanaon? Iya, dan bahkan kali ini lihat Udil yang masih mencoba untuk bertahan di area depannya. Teammates menjadi sandbag dari EVOS Legend. Tidak mudah ditumbangkan tentunya, dan bahkan Lordnya juga sudah mulai berjalan di area atas. Make play rake-nya sih, Be. Ini make play rake-nya banget sih. Lihat, dia benar-benar menjadi sebuah distraction yang hampir semua social alter ego itu bisanya numbangin dia. Kalau numbangin dia, semuanya nggak punya senjata untuk team fight. Anggapannya udah habis resource skill duluan. Ya masalahnya Valentina mau ngambil ultimate dari Oh, kill from one hingga overturn. Gak ada bisa lihat Profesor Tempest Movement telah dikeluarkan, ternyata belum bisa menyelamatkan diri dan selesai Boy. Kali ini The American Boy harus sumbang. Blade Armor lagi. Blade Armor Kane, minuman dari top lane, kemudian menuju ke arah base turret 3. Blade Armor di sini sudah diamankan oleh tim EVOS Legends Momochan. Iya, dan bahkan lihat meskipun Lordnya masih bisa ditumbangkan di area atas, namun EVOS Legend bermain dengan sangat amat objektif, ngedapetin turret di area mid, dan bahkan lihat Anti-Match siap menjadi sandbag di garda depan. Gak bisa ada yang numbangin Anti-Match. Ini dua player yang benar-benar cukup defensif, Anti-Match dan juga RKT. Ini benar-benar bakal jadi PR yang cukup besar untuk Alter Ego Esports. Ya apalagi masalahnya bawa Beatrix ya. Ya, the difference is kalau Hilda ini dia ngeganggu poking damage sakit. Leo Murphy ngeganggu poking damage gak terlalu sakit. Iya. Jadi kayak cuma CC-nya yang diandalkan. Ya cuma pick off-nya aja sih yang diandalkan. Leo Murphy masih belum mendapatkan siapapun target yang optimal kayak Versik ya, dia tebel banget di sini. Lihat dia udah punya Curse Helmet, Guardian Helmet, mungkin akan menuju ke arah Immortal, dan untuk sekarang dia pun punya spell fan tambahan untuk skill-skillnya. Sementara Clover dia di belakang udah bebas. Siapa yang mau nyentuh dia? Cuma satu sih targetnya, Clover doang. Iya. Ya tapi nggak bisa. Iya, tracknya lihat ini. tapi lihat tinggal dikeluarkan, Udil Sakarato maut, dan bahkan lihat Clover. Leo Murphy tertinggal seorang diri tadi menemani di depan sana, dan hanya Clover doang yang bisa dimakan oleh Leo Murphy. Cuma Dan tidak ada yang bisa diloncatin juga sama Pai. Yes. Pai-nya nggak ada hero-hero yang ngedash sebanyak itu untuk sekarang. EVOS Legends kayak ya udah tinggal jalan. Anti-match apa lagi? Anti-match apa lagi ya? Dia Nani Nanung doang. mungkin punya dash tapi nggak bisa nge-trigger dealing damage sebanyak itu untuk sekarang. Lihat juga player Lihat gold by Livin by Mandiri. Clover yang dari tadi bebas udah punya Win of Nature. Mau dia adu sama siapapun, ya dia sulit banget untuk di take down. Apalagi kalau seandainya nanti Sally Boy bakal jump in ke arah Clover, menurut aku Sally Boy yang rugi. Lihat, udah ada satu buah Maleficor. Sally Boy benar-benar diganggu pergerakannya. Gak dikasih ampun sama sekali, dan bahkan di depan sana Clover setengah darah, satu tembakan. Bukan one shot one kill, harus two shot two kill. Ya itu yang bisa dilakuin sama seorang Ito jarak yang segini. Sementara waktu. Dan sementara waktu dengan loose condition seperti ini. Yes, tapi untungnya mereka masih ada damage deal terbesar dari Udil. Spam yang dilakukan oleh Udil, dan aku kira tadi dari seorang Valentina kembali di side lane. Masalahnya winning condition dari EVOS Legends ya, ini harus all in or nothing. Iya, nanti di big fight-nya. Karena apa? Karena mereka nggak punya clear wave yang cepat gitu loh. Yes, benar banget, dan bukan hanya itu aja. Lihat, mereka ngedistract. Mereka lihat ada di sana Leo Murphy yang tertangkap, gak bisa pulang, dan bahkan langsung dimotong begitu saja. Anti-match masih bawa lebih ke arah belakang. Anti-match master everybody. Yang overtime telah dikeluarkan, tapi nampaknya itu hanyalah distraction. Dipukul, ditarik kembali Leo Murphy, source skill-nya habis. Dia nggak punya flicker, dia nggak bisa kabur untuk kedua kalinya. Sedangkan di sisi lain, Legends sedang mencoba mengamankan satu buah Lord yang terhormat. Iya, dan sudah mulai dibaca oleh pemain dari Alter Ego. Kali ini lihat One harus berhati-hati, tapi backshot dari seorang Pai menumbangkan One. Dan bahkan kali ini EVOS masih bisa untuk mengamankan Lordnya, dan kelihatan reset lagi dari kedua tim. Sementara itu, kalau kita lihat, hanya dengan satu frame shot memang bisa menumbangkan One, tapi Alter Ego mereka harus balik lagi, mereka harus defensif lagi. Dan ini bakal jadi reset harus plus satu momen gak sih? Plus satu One momen. tumbang, tapi di momen ketika Lordnya masih lama untuk muncul, dan Lordnya bakal muncul baru detik ke-43 sekarang. Barengan. Bareng sama One yang hidup. Yap. Ini Legends, EVOS Legends akan coba menahan dari rotasi minionnya, gak di-clear. Jadi mereka akan datang secara bersamaan, One udah bisa berada lagi di team fight, dan mereka akan coba untuk mendapatkan base turret. Target mereka sekarang adalah base turret ya, bro. Kayak gini komunikasinya. Tunggu gua 6. Tunggu gua 6. Nah itu. OTW mid. Gitu. Bener kan tuh, OTW mid. Oke, dan bahkan dengan Lord yang sudah berjalan Di-clear di kayaknya. area atas, Udah deket soalnya. coba untuk masuk kali ini. Lihat, sakit banget itu. Oh my god, lihat yang berpikir ada di depan Duel Dragon terhadap seorang Clover, dan bahkan Clover masih bisa selamat. Go away. Wah, harus
Timbal di depan sana. Lost mengamuk menuju ke arah base turret. Seliboy dan Miracle Boy melihat tidak adanya one enam dari Bontini akan menjadi celah yang besar untuk bisa menumbangkan seorang Clover. Clover gak punya go away again kali ini Profesor dan juga Cimomo. Iya, dan mau tidak mau seperti harus menahan terlebih dahulu dari Force Legend setelah kehilangan Lord yang kedua juga. Tidak mau terlalu memaksakan dan mungkin menungguan untuk join teamfight lagi bareng dengan pemain Force Legend, Mugabe. Ya, apalagi kalau misalkan kita ngomongin sekarang, ya EVOS Legends mau nggak mau harus reset sih. Karena apa? Karena seperti yang aku bilang tadi, winning condition dari EVOS Legends itu berlima, harus masuk semuanya. Harus Nggak ada yang all in ketinggalan. ya, Iya, harus all nggak ada in. yang ketinggalan harusnya. Karena apa? Karena burst damage-nya sokongannya dari One. Versing, ini bakal jadi badan juga. Dan Clover itu nggak boleh ketangkap kayak tadi. Benar. Ya, itu mungkin diselamatin sama One dengan ini yang gatheringnya. Tapi untuk kedua kalinya, kayaknya nggak boleh lagi Clover bakal tertangkap dengan cara yang sama. Apalagi dengan The Well of Dragon ada Dewa lagi. Oke, tapi lihat Seliboy dan Miracle Boy masih mau lebih retribution berhasil diamankan oleh seorang Persik. Seliboy Link tanpa berubah bagikan aku tanpa kamu kali ini agak sedikit lumpuh pergerakan dari seorang Seliboy dan Miracle Boy memucat. Iya, dan bahkan kali ini lihat, ini dari Alter Egoist mungkin mereka bakal coba untuk make meta pick off-nya ya dengan Leo Murphy tentunya dengan Dewa Mau nggak mau. Dragon. Mau nggak mau ngincer ke area backline ya, One yang dituju atau mungkin Clover. Kalau One sih menurut aku agak sedikit berisiko ya. Karena dia masih punya Flea, Iya, betul. tapi kalau Clover dengan Inspire mungkin. Nah ini masalahnya problemnya adalah semakin di ball late game. Dari tim EVOS Legends harus lebih sadar kalau misalnya Udil ini memiliki damage yang besar first. Harusnya bakal Pai sampai juga walaupun tidak terlalu Kelihatan. tinggi, frekuensi terbangnya dia, tapi dia akan memberikan distraction yang sangat-sangat bahaya di arah backline dari tim EVOS Legends. Tapi di sisi lain, EVOS Legends mereka punya Clover. Semakin di late game, semakin lupa damage dari seorang Melissa. Bener, gak kelihatan, Prof. Iya, Tiba-tiba nggak kelihatan. cacat. Apalagi Ella. ya, item yang optimalnya aja udah punya Berserker Fury gitu loh. Gila, dipaksa Mau nggak dipaksa mau, di arah top lane, one man situation, dapat top lane, retribution telah digunakan dan bahkan Seliboy hampir ditumbangi. Lihat ultimate Dragon-nya, ampun. itu dari dua gol langsung penuh dan bahkan kali ini lihat One yang tumbang dan bahkan dari Alter Ego mereka mau paksain dan bahkan masih bisa diamankan. Lotnya Alter EVOS Legend dan kali ini bakal pukul mundur semuanya. Bakal reset terlebih dahulu karena EVOS Legend mereka kehilangan One lagi-lagi dengan momen yang sama. Tapi ternyata di sini nampaknya satu buah turret yang mahal di arah mid lane diamankan oleh tim Alter Ego. Lihat Nino sniper yang on point lagi-lagi memberikan sedikit poking damage yang mahal. Kenapa mahal? Karena ketika team fight yang dengan darah setengah, Clover memiliki possibility di pick up lebih besar memucat. Tapi lihat immune dari Versik tentunya. Ini Udil pun juga harus berhati-hati, kayaknya Versik bakal ngincer ke arah Udil terlebih dahulu sih. Ya, 4 lawan 5 Respect ya. banget. Fight Dan dari 4 lawan 5 masalahnya. Apakah bakal langsung ditabrak begitu saja? Apalagi Lordnya mungkin akan Ini- berada di arah top lane. Ini kayak ditabrak, Bro. Ini bakal coba ditabrak. mereka mau paksa tabrak Mereka bakal sih kayaknya. paksa dan mereka akan menunggu One agak sedikit lebih jauh biar bisa deal damage dan bahkan One tidak terdeteksi. Dewa mereka telah dikeluarkan. Versi yang akan menjadi pilihan. Damage telah diberikan tapi Leo Murphy lihat seperempat darah terakhir. Lord mengamuk base turret sudah pecah. Berhasil di clear tapi seperminit tidak. Hingga overtime menuju ke Udil dan masih selamat. Namun coba di follow up dan bakal lihat satu tembakan membuat One sekarang tuh mau lagi dan lagi. Dua base turret. Plan mereka berhasil. Tersisa satu saja di arah bottom lane memucat. Iya, dan mereka bahkan nggak mau terlalu overcommit untuk warnya sendiri. Force Legend masih respect terhadap Leo Murphy, masih respect terhadap damage dari Udil dan juga Nino. Jadi mereka benar-benar berhati-hati banget untuk dapetin momentum team fight-nya. Dan cukup dengan 2 turret aja kali ini. Tapi Seliboy mulai datang mengincar ke arah One kali ini. Harus dipaksa mundur dengan flicker. Dan bahkan Tempest of Fleet yang dibuka. Ini anti-match masih bisa jadi sandbag. Masih bisa tahan badan di area depan. Dan mau nggak mau Alter Ego, mereka cuma ngepok aja. Seliboy. Namanya main insting sih. Itu literally laki tuh. 1 lawan 4 urusan belakang. Itu gue bener-bener kayak, wah main sama Uji tiba-tiba loncat tapi kita nggak apa-apa masalah itu bedanya gitu Beda. doang. Ya itu kalkulasinya Bedanya masih tepat. apa? Itu insting. Oh itu insting. Itu insting seorang jungler. laki ya. Yang gue udah bilang kemarin pas tentang Jisa. Aha. Insting seorang jungler tuh nggak bisa Beda didapetin. ya. Nggak beda bisa ya, didapetin. Beda. Iya, dan kayaknya Anime sudah boleh respect perlahan-lahan sih walaupun dia udah punya Blade Armor. Tapi ingat ini udah ada Malefic Roar dan juga udah ada di Berseker Fury, jangan lupakan itu. udah didapatkan. Ya Blade Armor udah jadi counter dari Berserker Fury sih sekarang. Tapi 20% critical reduction. Tapi ya balik lagi, Regen HP-nya harus lebih dioptimalkan lagi karena Anime tadi udah setengah darah tiba-tiba. Iya udah nggak bisa Tanpa 1v1 purple lagi buff. kayak. Tanpa Purple. kalau ada purple buff mungkin agak lebih banyak dan RKT. Lihat seperti biasa. Stiker FIFA, Aran Dan kayaknya selalu Jelly Boy dipemenangkan dia. Selalu ya. Iya, Salah satu hal sih, kayaknya Jelly Boy udah mulai ganti ke arah Ice Retribution. Di late game kayak gini kayaknya dia lebih membutuhkan Acir. mobilitas. Daripada nantinya dia terjebak di tengah-tengah dan tidak memiliki movement tambahan karena
karena dia nggak tahu kan. Harus ngabiur ya, Prof. Dan ini adalah Lord yang sesungguhnya. Lord Evolve. Lord Evolve dan Lord yang sudah dewasa. Ini Lord yang pasti dijamin bakal bikin kecewa. Karena Lord ini benar-benar sulit ditumbangkan ketika udah berada di tangan dari salah satu tim yang berhasil mendapatkannya. Lihat, RKT, again mengganggu. Pada depan sana, tapi lihat kalau coba dimalaskan, gak ada berhasil dia mengambil seorang Versik. Leo Murphy gagal melakukan order. Berhasil ditumbangin RKT dan still survive in the top lane. Oh my god, di pora-pora naga di depan sana. Pai harus mundur. Odil, Nino kali ini tidak mau terlalu terburu-buru dan bahkan Telepon Amerika Boy memilih untuk melakukan cutting minion terlebih dahulu. Wow, tidak berhasil menumbangkan RKT dari seorang Udilnya dan bahkan tidak punya kesempatan untuk ngekontes kalarnya Lord Alter Ego Esports. Mereka harus sabar lagi kali ini, harus bermain lebih defensif dan bahkan ini momentum yang mungkin bisa didapatkan dari Oversuja sendiri. Sementara dari Boy, lihat, dia nyokot RKT, Oh my god, instant point kill. Tidak ada Tempest of Blood yang dikeluarkan. Nomor Selling Boy. Oh my god, ini bencana untuk Alter Ego. Mereka kehilangan Selling Boy. Seleo baru hadir. Mereka udah mulai memasuki ke arah base turret. Lihat, Lordnya terlalu keras. Karena mereka bisa menahan. Klip didapatkan. Dan bahkan Clover Free Wadarama dari Ponti ini memberikan deal damage yang besar. Udil cannot survive.